lagi shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, sekali lagi saya katakan tadi bahwa minggu ini adalah minggu transfigurasi, sebuah minggu yang dimana kita mengingat mengenai kemuliaan Kristus di dalam pelayanannya. Dan hari ini menjadi menarik karena bacaan kita sebenarnya biasanya bacaannya adalah diambil dari kitab Injil, di mana Yesus berdiri di tengah, ada Elia dan Musa, dan kemudian terlihat bercahaya di bukit Tabor pada waktu itu. Tapi saya mengambil bagian bacaan dari kitab Musa, di mana Musa turun dari gunung, dan kemudian dari kita mendengar bagaimana atau membaca bagaimana wajah Musa berubah dengan bersinar wajahnya, dan umat sangat takjub pada saat itu. Saya ingin sebelum Pak Arga boleh menampilkan satu video pendek mengenai iklan yang ada di, saya nggak tahu ini kayaknya di Thailand apa di mana ya. Ini menarik juga, iklan pembersih wajah, gitu ya. Coba kita lihat. Pak Arga udah bisa ditampilkan belum? Sudah ya, oke. Iklan pendek saja tentang pembersih wajah. Apa itu namanya? Whitening face, itu whitening. Itu di Indonesia juga ada sebenarnya, cuma ini saya cari kasusnya yang di iklan yang Filipina atau Thailand kelihatannya. Bisa Pak Angga? Oke, sebentar. Bisa. Coba diulangi agak dari awal, Angga. Bisa diulangi dari awal, digeser aja. Ya, terus, oke. Bapak Ibu, akhir-akhir ini tentunya banyak cara orang untuk memperlihatkan wajah yang bersih dan bercahaya seperti yang dilakukan oleh iklan tersebut ya. Tentu bagi kita mungkin banyak juga yang merupakan konsumen dari beragam merek pembersih dan pemutih kulit wajah, mungkin juga gitu ya. Jadi kita menjadi konsumen untuk itu. So like many people wanna have a whitening face like at the TV commercial. Maybe most of us also have consumers. Jadi jangan-jangan kita juga bagian dari, nggak apa-apa juga lah, itu merupakan cara kita. Tapi yang menarik adalah bahwa bacaan kita hari ini juga terkait dengan wajah Musa yang bersinar cerah. Tapi saya yakin bahwa ini bukan karena produk iklan obat pemutih wajah, tapi karena hubungannya yang dekat dengan Tuhan. Jadi kalau tadi kita bicara tentang wajah yang bersinar, saya tahu bahwa Musa juga mengalami wajah yang bersinar. Tapi saya tahu juga, atau kita tahu bahwa dia bukan menggunakan pemutih wajah ya, seperti itu. So our Bible reading today is also about the face of Moses who brightening. So it is because not just the product of whitening face, but he has good relationship with God.
tapi karena dia memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau begitu ada dua hal yang menarik. Yang pertama adalah isu ekonomi kapitalis, dan yang kedua adalah isu teologis. Dan Bapak Ibu, saya tidak ingin mencampur adukkan keduanya. Artinya kalau saudara ingin menjadi seorang yang sangat religius, maka saudara mengatakan, nggak usah pakai make up atau obat-obatan pemutih wajah, berdoa saja pasti wajahnya bersinar. Atau kalau saudara menjadi seorang yang sangat sekuler, saudara bisa mengatakan juga persoalan wajah bersinar itu bukan urusan teologis. Saudara beli saja obat pemutih wajah, semuanya pasti beres. Saya tidak dalam kapasitas ingin mengadu dua sisi yang jelas-jelas berbeda ini. Tugas saya adalah mengingatkan kita semua bahwa persoalan sinar wajah itu adalah persoalan batin, adalah persoalan hati kita. Apakah saudara mau menggunakan produk pemutih wajah atau tidak? Kalau hati saudara tidak ada sukacita, kalau hati saudara tidak ada kegembiraan, joy or gladness, maka sia-sialah juga pemutih wajah atau apapun namanya itu dalam atau yang kita bisa pakai. Secantik apapun kita atau seganteng apapun kita, kalau hati kita tidak memiliki sukacita bersama dengan Tuhan, maka itu semua akan tercermin dalam wajah kita. Meskipun saudara tempel itu obat pemutih banyak-banyak di wajah saudara atau wajah kita semua, tebal-tebal, tapi tetap saja wajah yang kusam akan terlihat kalau hati kita tidak mengalami sukacita. Saudara, hari Minggu ini disebut dengan hari Minggu Transfigurasi. Minggu pertama di mana kita mengingat kembali mengenai kemuliaan Kristus yang memancarkan sinar kemuliaannya di wajahnya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika dia berada di sebuah gunung, dan pada waktu itu ada Musa dan Elia bersama dengan dia. Dan peristiwa ini yang menarik adalah, kalau saudara perhatikan dalam kitab-kitab Injil, peristiwa ini terjadi sebelum Yesus mati di kayu salib. Dan saudara, apa artinya itu? Artinya adalah bahwa di tengah-tengah penderitaan dan sengsara yang dialami oleh Yesus ketika dia akan masuk atau menuju pada Golgota, tapi justru pada saat itulah kemuliaan terpancar dari wajah Yesus dengan ditandai sinar terang yang ada di wajahnya. Saya tahu pasti Yesus juga tidak pakai pemutih wajah. Bahkan Musa pun dalam bacaan kita hari ini tidak menggunakan pemutih wajah. Wajah bersinar karena kemuliaan Tuhan turun atas baik Yesus maupun Musa, yang selama 40 hari 40 malam naik ke gunung untuk berjumpa dengan Tuhan, karena dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kita bisa melihat dan belajar dari peristiwa yang terjadi pada Yesus dan Musa yang wajahnya bersinar. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dalam konteks ini? Saya mencoba untuk melihat bagaimana menghubungkan konteks ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kata terang atau cahaya dalam bahasa Ibrani itu disebut or, atau kayak seperti or atau begitu ya. Dan ini menarik, dalam kitab Kejadian mengenai penciptaan hari pertama itu, kata or itu dipakai. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, maka Allah mengatakan apa pada kitab Kejadian 1 dan ayat yang ketiga? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan masih kosong, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Benda-benda penerang di situ? Belum. Benda-benda penerang, saudara perhatikan. Saudara baca Kejadian pasal 3 itu menarik sekali. Karena pasal 1 ayat yang ketiga dan seterusnya itu, Allah pada hari pertama itu menciptakan terang. Jadilah terang. Di situ tidak ada benda-benda penerang. Benda-benda penerang itu baru ada pada hari keempat. Allah menciptakan matahari, bulan dan sebagainya untuk menerangi dan untuk menandai siang, malam, waktu-waktu dan seterusnya.
Dan ini adalah terang. Kalau begitu, ini adalah terang yang berasal langsung dari Allah. Dia tidak melewati benda-benda penerang, tetapi terang yang diciptakan pada pasal 1 ayat yang ketiga itu, jadilah terang. Itu adalah terang yang bersumber langsung dari sang terang, yaitu Allah sendiri. Mengapa demikian? Seperti saya katakan tadi, karena benda-benda penerang yang disebut dengan maor dalam bahasa Ibrani-nya baru diciptakan pada hari keempat. Saudara, apa kesimpulannya? Kesimpulannya dapat dilihat dari dua pendapat teolog yang ada, yaitu Sinbesel dan Ambrose, yang mengatakan tetapi Allah mengucapkan kata terang supaya ia dapat menyatakan pada dunia ini melalui suntikan kecerahan di dalamnya, sehingga membuat aspeknya menjadi indah. Pertanyaannya tadi adalah kenapa Allah menciptakan terang pada awal yang pertama sekali? Supaya dunia ini sejak awal terlihat indah. Dan ini menarik. Para teolog sepakat bahwa ketika Allah menciptakan terang pada hari yang pertama itu, bukan melalui benda-benda penerang dan sebagainya, itu didasarkan pada satu pemahaman agar dunia ini menjadi dunia yang indah. Saudara, kedua teolog tadi bicara mengenai aspek keindahan di dalam terang. Dan saudara, akhirnya kita bisa paham bahwa menjadi terang itu rupanya bicara mengenai aspek keindahan. Kalau kita disebut sebagai anak-anak terang, itu kita bicara sebagai anak-anak yang menampilkan keindahan di dalam kehidupan kita. Karena terang itu bicara mengenai keindahan. Orang yang memiliki relasi yang baik dengan Allah akan memiliki sinar terang di dalam kehidupannya. Seperti Musa, ketika dia berada di gunung selama 40 hari 40 malam, dia memiliki relasi yang begitu kuat dengan Allah. Dia turun dengan wajah yang bersinar terang. Orang yang memiliki relasi, sekali lagi saya mau tekankan, orang yang memiliki relasi yang baik dengan Allah akan memiliki sinar terang di dalam kehidupannya. Dan itu juga akan membawa aspek yang lebih kuat dalam kehidupan sosial di sekitarnya, yaitu membawa keindahan. Jadi kalau kita menyebut diri kita sebagai anak-anak terang, dalam teologi, dalam katekisasi, dalam pelajaran-pelajaran iman kita selalu disebut kita adalah anak-anak terang. Tapi kalau saudara dan saya tidak menampilkan aspek keindahan, perdamaian, sukacita dan sebagainya, sekali lagi kita harus mempertanyakan apakah anak-anak terang itu perlu atau masih kita pegang dalam hidup kita. Begitu juga gereja dan umatnya. Kalau gereja dan umatnya memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka ia juga akan memancarkan sinar terang dan menampilkan keindahan. Keindahan dalam persekutuan, keindahan dalam persaudaraan, keindahan dalam berelasi, keindahan dalam mempersiapkan gereja masa depan. Terima kasih untuk ibu-ibu guru-guru sekolah minggu. Mana ini ibu kepala sekolah lagi ngajar. Ada Ibu Joyce, siapa kemarin, Ibu Sandra, yang duduk bersama-sama, Bu Lia, duduk sama-sama mempersiapkan gereja masa depan. Itu bagian dari anak-anak terang yang menciptakan keindahan untuk masa depan perjalanan gereja. Kita nggak bisa jadi gereja yang tidak mempersiapkan masa depan. Karena kalau tidak demikian, kita tidak disebut dengan anak-anak yang memiliki terang ataupun memancarkan keindahan. Keindahan dalam mempersiapkan perjalanan gereja masa depan bagi gereja ini dan bagi gereja dimanapun juga. Gereja harus mempersiapkan masa depan. Saya mau mention untuk nanti juga dalam rapat jemaat kita kan. Setiap tahun kita ada rapat jemaat. Yang rapat sekarang adalah anak-anak terang. Yang menampilkan keindahan di dalam persekutuan. Yang menampilkan persaudaraan. Yang menampilkan sukacita. Yang menampilkan damai sejahtera, yang menampilkan kegembiraan. Saya selalu senang mengamati perjalanan gereja kita dan waktu ke waktu. Kemarin kami rapat session lewat telepon. Saya tahu tuh, yang pernah jadi session pasti tahu kan. Kalau udah mau rapat jemaat kan biasa kan begitu kan, semuanya pada deg-degan. Gimana ini nanti? Jemaatnya juga begitu. Sekarang kita harus rubah.
kita menampilkan keindahan, kita menampilkan terang, kita menampilkan sukacita di dalam, karena kita mempersiapkan gereja masa depan untuk generasi kita. Gereja ini bukan untuk hanya Tigan dan Omanora, untuk saya dan sebagainya, itu gereja masa depan. Oleh sebab itu kita menampilkan kritis, tajam, membangun dan sebagainya, itu adalah bagian dari semua pelayanan kita. Tapi ingat bahwa kita adalah anak-anak terang yang ingin menampilkan keindahan untuk membangun gereja ini dari masa ke masa. Karena demikian dalam wajah kita akan bersinar terang. Kita tentunya hari ini dalam hari Minggu Transfigurasi ini saya mengajak kita untuk tetap memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena kedekatan kita dengan Tuhan akan memberikan kita sinar terang dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita, kalau tadi saya membuat ilustrasi yang awal ini, saya nggak berpikir soal iklannya, bentuk obatnya dan sebagainya. Silakan kalau saudara mau pakai, silakan. Tapi yang saya mau ajak kita semua di sini adalah bahwa setiap kita, anak-anak Tuhan, memancarkan sinar terang dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian, kalau tadi dikatakan untuk apa terang itu diciptakan, yaitu untuk menampilkan keindahan. Dan saya kira kita di sini mulai belajar untuk melihat bahwa setiap kita adalah anak-anak terang yang selalu akan menampilkan keindahan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan di dalam semua relasi-relasi kehidupan kita. Selamat memaknai hidup kita menjadi anak-anak terang yang sesungguhnya. Karena Yesus sendiri dimuliakan melalui terang yang Dia miliki dan juga oleh Musa di dalam kemuliaan. Syukur kepada Tuhan. Amin.